Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Rizky dengan NIM 10118080 dari Universitas Komputer kelas IF2 S1 semester 8 untuk mata kuliah Natural Language Processing. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-nearest neighbor. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu algoritma KNN atau K-nearest neighbor? Algoritma KNN atau Canadian Step adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut sampel-sampel dari training data. Algoritma KNN menggunakan network classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Jadi, maksudnya algoritma KNN itu menggunakan tetangga terdekat sebagai nilai prediksi bagi data yang baru. Selanjutnya, di sini ada cara kerja algoritma KNN. Yang pertama, tentukan jumlah tetangga K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Setelah menentukan nilai K, lanjut untuk menghitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset training. Setelah berhasil menghitungnya, lalu ambil sejumlah data sejumlah K yang sudah ditentukan di awal dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data tersebut. Nah, jadi setelah dihitung sikanya, setelah ditentukan sikanya ini, baru kita hitung jarak antara data baru ke data-data setnya. Setelah dihitung jaraknya, kita urutkan dari yang terkecil, lalu ambil 3 data sesuai jumlah K yang ditentukan di awal. Untuk lebih memperjelas, mungkin bisa dilanjut dulu. Nah, di sini ada jenis-jenis variabel pada KNN. Ada dua variabel. Yang pertama adalah independent variable dan yang kedua adalah dependent variable. Independent variable yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan dependent variable yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, jadi si independent variable itu variabel yang bakal dihitung di proses perhitungan jarak nanti, sedangkan dependent variable ini tuh adalah kelasnya. Oke, lanjut saja. Ini ada rumus yang digunakan dalam KNN untuk menghitung jarak antara dua titik. Pada algoritma KNN digunakan metode Euclidean distance yang dapat digunakan pada satu dimensional space, dua dimensional space, atau multidimensional space. Satu dimensional space yaitu berarti perhitungan jarak hanya menggunakan satu variabel bebas atau independent variable. Dua dimension space berarti ada dua variabel bebas atau dua variabel independen. Dan multiple dimensional space berarti ada lebih dari dua variabel independen. Oke, jadi selanjutnya, nah ini adalah rumus dari Euclidean distance yang akan digunakan sebagai rumus perhitungan jarak nantinya. Untuk yang atas ini ada rumus untuk rumus Euclidean distance untuk variabel independen yang lebih dari dua ke atas. Jadi dua dimensional dan multiple dimensional pakai rumus yang pertama ini yang satu. Untuk yang bawahnya ini, rumus yang digunakan untuk jika si independent variabelnya itu hanya satu. Jadi yang ini jika independent variabelnya satu dan yang ini lebih dari satu atau dua ke atas. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasusnya. Pada tabel ini tuh terlihat ada kolom umur, pendapatan, dan kelasnya. Ada kelas A dan B. Di sini kelasnya ada 2. Dari tabel di samping ada 6 data yang sudah berlabel dan satu data baru yang harus kita tentukan kelasnya. Data yang paling bawah ini tuh belum ditentukan kelasnya. Maka dari itu cara tahap-tahapannya yang pertama, informasi yang didapat dari si tabel tadi itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada 2 kelas yang seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu A dan B. Dan ada 2 independent variable yaitu umur dan income, age dan income, atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang akan digunakan dalam menghitung jarak nantinya. Yang ketiga ada kelas yang merupakan dependent variable, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang di sini itu dipengaruhinya oleh apa? Dipengaruhinya oleh
independent variable, yaitu X dan income. Oke, selanjutnya pertama untuk mengerjakannya itu ada penentuan nilai K dulu, seperti yang di awal tadi. Yang tahap pertama adalah penentuan nilai K. Nah, di penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya, namun ada satu tips yang dapat dipertimbangkan, ya, yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Nah, karena tadi di kasus ini tuh kelasnya ada dua, yaitu kelas A dan kelas B, maka disarankan untuk si nilai K-nya ini ganjil. Kenapa harus demikian? Karena misalnya nih, jika kelasnya genap, itu nanti di tahap akhir akan diambil juga genap juga. Misalnya kita tentukan nilai K-nya 2, maka nanti di jarak terdekat kan diambil 2. Nah, itu tuh hasilnya bisa nggak nentu gitu. Misalnya bisa yang kelasnya A dan yang kelasnya B jadi sama, jadi nggak bisa ditentukan si nilai barunya itu kelasnya A atau kelas B. Tapi jika si K-nya ini 3, nanti nilai akhirnya, nilai data yang sebagai acuannya itu akan diambil 3. Jadi kemungkinannya bisa A2, B1, atau B2, 1A. Nah, atau bahkan A3 atau B3. Nah, itu tuh jadi lebih pasti lagi data yang baru ini tuh bisa diklasifikasikan sebagai kelas A atau kelas B. Nah, kalau genap misalnya 2 atau 4, itu kemungkinan akan berimbang nilainya. A-nya 2 atau misalnya B-nya 2. Dan itu akan sulit untuk menentukan kelasnya nantinya gitu. Jadi disarankan kalau si kelasnya genap, maka si K-nya harus ganjil, dan begitupun sebaliknya. Nah, untuk kasus ini si nilai K-nya saya tentukan sebagai 3. Nah, langkah selanjutnya itu yaitu menghitung jarak data uji ke data lainnya, data poinnya tadi, data setnya. Nah, di sini tuh dimasukkan, karena di sini si independent variable-nya ada 2, yaitu X dan income, maka menggunakan rumus yang pertama, yang atas tadi. Nah, ini tuh penjelasan rumusnya seperti ini. Distance-nya itu sama dengan akar dari 34 dikurangi 29. Ini tuh dari mana? Ini tuh 34 tuh dari data yang dihitungnya. Kalau kita balik lagi dulu. Nah, di sini X-nya itu 34, yang data yang akan diujinya itu. Dan income-nya 390. Nah, untuk data yang pertama, X-nya itu 29 dan income-nya 350. Kita balik lagi. Nah, di sini ini tuh data yang bakal diuji, ini tuh X data yang diujinya, dan ini tuh income data yang diujinya. Nah, yang 29 ini tuh X dari data ke 1, dan yang 350 ini tuh adalah income dari data ke 1. Nah, misalnya kalau nanti ke depannya ada kasus lain yang ada independent variable-nya misalnya 3. Nah, maka di sininya akan ditambah lagi, di dalam akar sini itu akan ditambah lagi, misalnya data Z. Nanti bakal ditulis di sini data Z yang si data ujinya dikurangi data Z si data kesatunya gitu. Begitupun seterusnya, kalaupun ada lebih dari 3 atau lebih dari 2, pakai rumusnya yang sama seperti ini. Karena ini cuma 2, maka akan jadi seperti ini. Dan terus setelah itu kita hitung, di sini hasilnya 40,31. Data kedua pun sama, di sininya pakai data yang X data keuji dikurangi X data kedua. Gitu. Begitupun seterusnya data ketiga, data keempat, data kelima, dan data keenam, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Di sampingnya ada 40, 43, 100, 135, 20, dan 14. Oke, selanjutnya setelah menghitung jarak, maka si jarak tadi itu diurutkan sesuai datanya naik. Jarak terkecil tadi itu ada di data ke-6. Data ke-6 dengan jarak dengan data baru itu 14. Data selanjutnya yang terkecil ada data ke-5, yaitu 20,88. Dan di data selanjutnya lagi ada data ke-1, yaitu 40,31. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil ini, kita ambil lagi tiga terkecil. Tiga jarak terkecil, yaitu data ke-6, data ke-5, data ke-1. Kenapa harus 3? Karena itu tuh mengacu pada si nilai K yang ditentukan di awal tadi. Karena nilai K-nya 3, maka di sini diambilnya 3 data saja yang terkecil. Nah, dari 3 data ini, di sini terlihat yang 6 dan 5 itu, yang data ke-6 dan data ke-5 itu, kita coba lihat dulu. Data ke-6, nah ini data ke-6 dan data ke-5 itu nilainya, kelasnya itu B ya, sedangkan data ke-1 yang warna hijau ini tuh kelasnya A.
Kita balik lagi. Nah, di sini tuh ada dua kelas, ada dua data terkecil yang warnanya ini orange, yaitu berarti kelasnya B, dan satu data ke satu ini warnanya hijau, yaitu berarti kelasnya A. Karena di sini ada dua orange, satu hijau, maka kelas data terbaru dapat disimpulkan bahwa data terbaru itu masuk ke yang warna orange ini, yaitu kelas B. Tuh. Kalau di sini hasilnya misalnya yang terkecilnya itu data ke-1, data ke-3, dan data ke-6, maka karena data ke-1 dan data ke-3 warnanya hijau, maka si data baru ini tuh akan masuk kelas A. Karena ada dua tetangga terdekat yang nilai kelasnya A. Kan untuk kasus ini tetangga terdekatnya itu ada dua tetangga terdekat dengan kelas B dan satu tetangga terdekat dengan kelas A, maka data baru ini akan dimasukkan ke kelas si dua data terdekat ini, yaitu kelas B. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kesimpulannya. Maka kesimpulannya, algoritma KNN atau K-nearest neighbor ini adalah algoritma klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Contoh sebelumnya hanya contoh yang sederhana dalam menerapkan algoritma ini. Masih banyak ada contoh lainnya. Misalnya jika si independen variabel ini tuh tidak bernilai angka, misalnya ada jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, itu harus di apa namanya, dikonversi dulu ke angka agar lebih mudah. Misalnya jadi si laki-laki 0 dan perempuan 1, seperti itu. Nah, lalu sudah, terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.